Pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi nasional dan global melalui rapat kerja yang dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, hingga direksi BUMN. Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan kinerja yang positif, bahkan di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup solid dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1.192. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak konflik global yang berpotensi mempengaruhi harga komoditas, termasuk minyak dunia dan kelapa sawit. Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi terhadap produk domestik bruto mencapai lebih dari separuh total perekonomian. Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton. Dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50 di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3%. Atau 462,7 dan manufaktur juga ekspansif. Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik di kuartal pertama, baik itu dari indeks keyakinan konsumen, neraca, kemudian juga stabilitas domestik keuangan baik, cadangan devisa terjaga di 151,9, maka pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Jadi itu yang dicapai. Kemudian dari segi keuangan, koordinasi dengan BI, triple intervention di pasar spot, domestik, non-delivery forward, dan non-delivery forward untuk stabilkan rupiah. BI rate terjaga di 4,75%. Pemerintah juga mendorong kerjasama internasional melalui skema bilateral currency swap dengan sejumlah negara mitra. Dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren positif, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tetap terjaga di atas 5%, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.